Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anita dari kelas PGSD 4K dengan NIM 10540130021. Nah, baik, di sini Anita akan membahas tentang sejarah bulu tangkis, sarana dan prasarana serta teknik dasar bulu tangkis. Selamat menonton. Tangkis pertama kali berasal dari Mesir kuno sejak 2000 tahun yang lalu. Namun, ada yang mengatakan bahwa olahraga ini muncul pertama kali di Tiongkok dengan nama Jianzi. Nah, bedanya pada permainan Jianzi tidak mengenakan raket, melainkan menggunakan kaki dan kok. Lalu, cara permainan Jianzi adalah menjaga agar kok tidak jatuh menyentuh tanah selama mungkin. Kemudian pada zaman pertengahan di Inggris juga terdapat permainan tradisional yang banyak dimainkan dengan masyarakat di Inggris yang bernama Bat Theodore and Shuttlecock. Permainan di sana menggunakan tongkat dan menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah atau lantai, yakni dengan cara dipukul keras menerus selama mungkin. Dalam bahasa Inggris, bulu tangkis disebut dengan istilah badminton, yang diambil dari nama salah satu istana di Inggris, yaitu Badminton House, milik keluarga Duke of Beaufort. Seiring berjalannya waktu, badminton semakin berkembang pesat di akhir tahun 1850-an. Nah, dari situ badminton semakin dikenal dan menyebar ke seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejarah bulu tangkis dimulai pada tahun 1930-an. Nah, di masa itu, cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama ISI, yaitu Ikatan Sport Indonesia. Di negara Indonesia, bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia dalam suatu situasi di masa perang pada saat itu. Namun ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis berkembang hingga sekarang. Apa aja sih sarana dan prasarana pada permainan bulu tangkis? Nah, yang pertama adalah lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dibagi menjadi dua bagian yang berpisah oleh net yang terbentang di tengahnya dan memiliki panjang 13,4 meter dan lebar 6,10 meter. Untuk permainan tunggal yang digunakan adalah garis dalam, sedangkan untuk permainan ganda adalah garis luar. Nah, pada masing-masing lapangan terdapat beberapa garis yang membagi lapangan menjadi beberapa bagian. Garis itu adalah garis servis. Raket yang digunakan berbentuk seperti ini. Shuttlecock terbuat dari rangkaian dua angsa dengan gabus di ujungnya. Sepatu. Nah, sepatu biasanya menggunakan karet yang menetas sebagai alasnya agar tidak mudah terpeleset. Dan terakhir yaitu kostum untuk membedakan masing-masing tim. Melakukan aktivitas latihan, atlet terlebih dahulu melakukan pemanasan. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk melatih koordinasi gerak tubuh sehingga akan terhindar dari resiko cedera. Cara melakukan forehand grip ialah dengan cara menyalurkan raket ke telapak tangan seakan-akan sedang bersalaman dengan raket tersebut. Sama halnya dengan cara melakukan forehand grip, namun untuk backhand grip, ibu jari digeser sedikit dan berada di pergelangan raket. Pada fase persiapan, posisi kedua kaki direnggangkan di depan dan di belakang. Kemudian pegang raket dengan menggunakan forehand grip. Lalu di fase pelaksanaan, bola didorong dan bergerak rendah di atas net. Lalu di fase follow through, gerakan akan diakhiri dengan raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan bola.
Pada fase persiapan, berdiri dengan kaki, lalu merenggangkan satu di depan dan satu di belakang. Kemudian, pegang raket menggunakan forehand grip. Lalu pada fase pelaksanaan, sentakkan pergelangan tangan dan pukul bola melambung tinggi dan jauh. Kemudian, di fase follow through, akhiri gerakan dengan raket mengarah ke atas dan lurus. Fase persiapan, tangan yang memegang raket harus menggunakan backhand grip dan pergelangan tangan diteguhkan. Kemudian pada fase pelaksanaan, bola didorong dengan gerakan rendah di atas net. Dan pada fase follow through, akhiri gerakan raket dengan mengarah ke depan dengan garis lurus gerakan bola. Di fase persiapan, gunakan forehand grip dan posisikan tubuh saat memukul harus dalam keadaan menyamping. Di fase pelaksanaan, putar tubuh bagian atas, lalu pukul bola hingga melambung jauh. Dan di fase follow through, ayunkan kaki yang berada di belakang dengan gerakan seperti menggunting. Pada fase persiapan, tangan yang memegang raket harus dengan grip forehand dan badan agak ditumpukan pada kaki bagian depan. Lalu di fase pelaksanaan, gerakan raket ke bawah dan ayunkan ke atas. Pukul bola setinggi mungkin. Fase follow through, teruskan ayunan ke arah atas mengikuti gerakan bola. Kemudian dorong tubuh kembali ke bagian tengah lapangan. Lalu di fase persiapan, gunakan grip backhand dan berat badan agak ditumpukan pada kaki yang berada di depan. Fase pelaksanaan, gerakan raket ke bawah dan ayunkan ke atas dengan cepat untuk memukul bola setinggi mungkin. Kemudian di fase follow through, lakukan ayunan lurus dengan gerakan menengah, kemudian dorong tubuh kembali ke bagian tengah lapangan.